Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, saat ini tepat pukul 3 pagi. Dan kita semuanya tahu, kita semuanya sadar bahwa jam 3 pagi ini adalah masuk dalam lingkup waktu yang disebut dengan sepertiga malam yang terakhir. Adalah suatu waktu yang sangat bagus untuk kita melakukan qiyamul lail, mendekatkan diri kita kepada Allah, menyempurnakan peribadatan kita kepada Allah sebagai aplikasi kita menghambakan diri kepada Tuhan kita. Saudara-saudara yang saya muliakan, orang Islam rata-rata akan menegakkan peribadatan di sepertiga malam yang terakhir ini. Ada yang dengan sholat malam, ada yang dengan zikir, ada yang dengan muhasabah, introspeksi diri, mawas diri, ada pula yang ditambah dengan tafakur dan tadabbur. Mungkin ada pula yang melakukan semuanya itu, karena begitu senangnya mereka diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan sepertiga malam yang terakhir. Saudara-saudaraku, sebagai salah satu peribadatan di sepertiga malam yang terakhir, yaitu sholat, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sholat malam. Dan salah satu bentuk dari sholat malam itu adalah sholat tahajud. Sholat tahajud ini adalah sholat yang istimewa. Maka disebutkan di dalam Al-Quran sholat tahajud ini, yaitu di surat Al-Isra ayat 79 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya wa minal laili, dan pada sebagian malam, fatahajjat bihi, lakukanlah sholat tahajud, nafilatalak, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Asa, mudah-mudahan, ayyab'atsaka rabbuka, Tuhanmu mengangkatmu, maqaman mahmuda, ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79 ini menyentuh satu fadilah, yaitu fadilah sholat tahajud. Fadilahnya adalah insya Allah, asa, mudah-mudahan Allah akan mengangkat kita kepada derajat yang terpuji. Bagaimana sih yang disebut dengan derajat yang terpuji? Terpuji itu ada lawan katanya. Terpuji dan terkutuk. Lawan terpuji itu adalah seperti sering kita baca ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, terkutuk inilah lawan dari kata terpuji. Saudara-saudara yang saya muliakan, kita itu manusia sangat diistimewakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran sendiri dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia
dalam sebaik-baiknya bentuk. Sebaik-baiknya bentuk. Begitu dimuliakan manusia. Akan tetapi karena manusia tidak bisa menjaga kemuliaannya, maka summa radadna asfala safilin. Kemudian Allah mengembalikan manusia itu kepada tempat serendah-rendahnya tempat. Saudara-saudara yang saya muliakan, manusia yang bisa menjaga kemuliaannya, itulah manusia yang terpuji. Dan manusia yang dikembalikan kepada derajat yang sangat rendah, asfala safilin, itulah golongan orang yang terkutuk. Lantas penjelasan selanjutnya, kita itu manusia. Ada dua golongan manusia. Manusia yang terpuji dan manusia yang karena mengikuti ajaran syaitan, maka dia terkutuk. Seperti yang saya jelaskan tadi. Dan lebih detailnya, kita manusia itu punya unsur-unsur dalam diri kita. Unsur zahir kita, yaitu raga, nafsu, dan akal kita. Unsur raga ini tempat kita berbuat dan bertingkah laku. Kadang-kadang dengan perbuatan dan tingkah laku kita itu akan menuju kepada hal-hal yang terpuji. Dan bisa juga dengan perbuatan dan tingkah laku kita, perilaku kita akan menjerumuskan kita kepada tempat yang terkutuk. Dan jadilah kita manusia yang terkutuk. Kita punya panca indera, penglihatan kita, pendengaran kita, penciuman kita, ucapan kita, lafaz yang kita ucapkan dengan lisan ini bisa membawa kepada keterpujian, bisa juga menyeret kepada keterkutukan. Pikiran kita, hal-hal yang keluar dalam pikiran kita, hati kita, perasaan-perasaan yang muncul dalam hati kita, bisa mengajak dan mengarahkan kita kepada keterpujian, bisa juga mengarahkan kita kepada keterkutukan. Yang selanjutnya, ini yang sangat kuat ini, nafsu kita. Nafsu itu cenderung mengajak kepada hal yang buruk. Inna nafsa la'amaratum bisu. Ketika kita membiarkan nafsu kita suka mengarah kepada yang buruk, maka nafsu kita akan menyeret kita kepada hal-hal yang membuat kita menjadi golongan yang terkutuk. Dan apabila nafsu ini sudah kita tundukkan dan kita kendalikan, insya Allah nafsu kita justru akan menjadi kekuatan kita untuk mengarah dan menuju kepada keterpujian. Sholat tahajud itulah salah satu pusaka kita agar kita terarah kepada hal-hal yang terpuji dan terhindar dari hal-hal yang terkutuk. Mengarahkan diri kita menjadi manusia yang terpuji di mata Allah. Bukan manusia yang terkutuk, dikutuk oleh Allah. Saudara yang saya muliakan, kita punya keadaan, kita punya situasi dan kondisi. Secara jelasnya, kita punya takdir, kita punya nasib. Kadang kaya, kadang miskin. Ketika kita dalam keadaan kaya, kekayaan kita bisa membuat kita terpuji, bisa membuat kita terkutuk. Ketika kita dalam keadaan miskin, kemiskinan kita akan bisa membuat kita terpuji, bisa juga terkutuk. Maka dengan sholat tahajud ini,
Seandainya kita menjadi orang kaya, insya Allah kita menjadi orang kaya yang terpuji, dimuliakan oleh Allah. Dan seandainya kita dalam keadaan miskin dan berkekurangan, kita akan ditempatkan oleh Allah pada tempat yang terpuji. Orang miskin yang terpuji, mulia di mata Allah. Na'udzubillahi min dzalik, ketika kita keadaan yang miskin, berkekurangan, berkesulitan, justru dengan kemiskinan dan kekurangan kita, kesulitan kita terperosok dalam keterkutukan. Na'udzubillahi min dzalik. Keadaan ini selalu berpijak di dua sisi. Kadang indah, kadang tidak. Kadang enak, kadang tidak enak. Kadang manis, kadang pahit dan getir. Dengan sholat tahajud, apapun keadaan kita, Allah akan mengangkat diri kita kepada tempat yang terpuji, tempat yang dimuliakan. Itulah fadilah sholat tahajud. Dengan situasi, kondisi, dan keadaan kita, kita akan terjaga dari keterpurukan, ketermerosokan, keterplesetan menuju hal-hal yang terkutuk, terhinakan. Dan selanjutnya kita punya status. Kadang kita menjadi orang yang punya status aghnia, orang-orang yang kaya. Kadang kita punya status sebagai orang-orang yang miskin. Kadang kita punya status sebagai gharimin, orang yang tergencet oleh hutang, terhimpit oleh hutang. Kalau kita tidak hati-hati, ketika kaya atau kita miskin atau terhimpit hutang, kita bisa terperosok dalam kehinaan. Dan lebih dalam lagi, keterkutukan yang saya sebut tadi, mohon maaf kalau ini kasar, keterhinaan. Selanjutnya kita punya status. Ya, ada sekarang muncul ulama. Banyak sekali ulama yang terpuji dengan statusnya sebagai ulama. Tapi karena mungkin sudah qodratullah, banyak sekali ulama justru dengan statusnya sebagai ulama, dia terhina. Dan bahkan mungkin terkutuk. Wallahu a'lam. Kemudian status sebagai umara. Seorang pemimpin. Pemimpin banyak yang terhinakan, pemimpin banyak yang terperosok dalam keterkutukan. Ketika memimpin mereka korup, ketika memimpin, mereka mengkhianati rakyat yang dia pimpin. Namun ada pula para pemimpin dengan statusnya sebagai negarawan yang baik, politikus yang baik, pemimpin yang baik, pemegang pemerintahan yang baik, mereka dimuliakan oleh Allah. Mereka terpuji di mata Allah. Fadilah sholat tahajud adalah menjaga diri kita dari hal-hal yang membuat kita terhina dan terkutuk. Dan dengan sholat tahajud ini akan mengangkat derajat kita terpuji di mata Allah, mulia di mata Allah. Dan insya Allah, apabila kita terpuji di mata Allah, dimuliakan oleh Allah, kita akan menjadi orang-orang yang disayang, yang dibelas kasihi oleh Allah. Karena Allah Maha Welas Asih, Maha Belas Kasih. Beruntunglah orang-orang yang dikasihi sama Allah, dicintai sama Allah. Dan sholat tahajud inilah salah satu jalannya.
Saudara-saudara yang saya muliakan, kenapa ini saya bahas? Karena kadang ya, kita itu sering sholat tahajud. Nggak tahu buat apa sih saya sholat tahajud. Yang penting saya sholat tahajud. Nah, aslinya enggak apa-apa kayak gitu, tapi akan lebih afdol kalau kita tahu fadilah-fadilah sholat tahajud seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan saya mengaturkan salam kepada panjenengan semuanya yang suka menghiasi sepertiga malam yang terakhir dengan sholat tahajud. Saya titip doa, semoga panjenengan semuanya termasuk golongan-golongan yang diangkat oleh Allah pada tempat yang terpuji di sisi Allah, dimuliakan oleh Allah. Dan saya secara pribadi, semoga saya termasuk orang yang istiqomah menghiasi sepertiga malam yang terakhir ini untuk selalu dekat dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga ini bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya, ada salahnya, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.